Selamat pagi Glenda, selamat pagi sahabat Meraset semua. Hari ini saya akan membawakan tentang update untuk Mayora. Kami kemarin baru saja bertemu dengan tim manajemennya. Mungkin kita bisa mulai langsung presentasinya. Jadi kemarin sedikit update untuk marginnya sendiri. Kita ngelihat kalau misalkan di Q3 kemarin itu GP marginnya squeeze banget. Dan sekarang kalau misalkan kita ngelihat sudah mulai stabil. Kalau misalkan kita ngeliat itu di Q3 kemarin mereka harus melakukan memprocure barang-barang mereka itu di luar dari Indo. Kalau misalkan di Coffee Beans itu kemarin dan juga Cocoa Beans itu kemarin banyak gagal panen di Indonesia. Jadi harganya juga naik gara-gara supply demand imbalance. Nah, untuk Mayora sendiri itu mulai procurement itu waktunya dari April hingga September di tiap minggunya. Kemudian juga ada raw material itu seperti gula, wheat dan juga lain-lainnya itu biasanya mix, ada yang dari lokal dan juga dari impor. Kemudian kalau misalkan mereka impor pun ada sebenarnya ada risiko dari FX gain dan juga loss karena currency risk. Namun sebenarnya mereka juga memiliki kontribusi dari penjualan ekspor tuh lumayan besar. Jadi Mayora itu secara natural itu nge-hedging terhadap dolar. Namun memang agak lagging, jadi lagging sekitar 1 kuartal. Mungkin bisa next. Nah, jadi kita kemarin juga ngobrol untuk Mayora gimana plannya ke depannya. Kalau misalkan menurut earnings kemarin itu mereka kemungkinan masih bisa naikkan lagi sekitar 2-3%. Jadi total sekitar 7% blended. Untuk beberapa selected SKU mereka mungkin bisa naikin lebih banyak lagi sekitar 30 sampai sekitar 30-an persen. Kalau misalkan kita ngelihat angka 30% memang agak signifikan, namun dari nominal size-nya itu sebenarnya kecil. Dikarenakan barang-barang yang dijual sama Mayora itu small ticket items. Kemudian juga dari sini pun memperbesar marginnya mereka juga karena eh, dengan kenaikan harga dan juga margin yang udah mulai stabil itu menaikkan GP margin mereka. Kemudian kalau misalnya kita ngelihat itu secara dari eh, nominal harga, itu juga ada price increment yang psychological levelnya sekitar Rp500. Jadi biasanya untuk menaikkan harga barang itu daripada menaikkan hanya sedikit, mereka harus menaikkan langsung dengan kelipat Rp500. Kita juga melihat bahwa konsumen itu tidak terdampak secara buruk terkait kenaikan harga barang si Mayora. Ini dikarenakan memang barang yang dijual tuh sangat kecil, harganya misalnya dari 3 ribuan di bawah 5 ribuan itu dengan kenaikan 30% tidak terlalu signifikan. Kemudian juga tidak hanya melakukan itu, mereka juga melakukan gramasi ulang atau reformulasi. Jadi mereka mencari titik sweet spotnya lah untuk menjual barang tersebut. Next. Kita juga ngobrol sama mereka bahwa sales itu hingga di bulan Mei masih di double digit growth. Memang ada post lebaran slowdown di bulan April, namun udah balik lagi di bulan Mei untuk dalam penjualannya. Kemudian juga mereka bilang bahwa sellout data itu didorong kebanyakan dari Java dan juga di Greater Jakarta. Ini sebenarnya agak berkebalikan dengan data yang kita punya. Kalau misalkan data BPS dan juga data dari third party itu menunjukkan bahwa ada sedikit slowdown biasanya di Java dan juga di Java ataupun di Greater Jakarta. Biasanya pertumbuhan lebih cepat di luar Jawa. Namun walaupun adanya perlambatan di kuartal 1 kemarin untuk konsumsi Indonesia, Mayora tuh masih bisa mendapatkan double digit growth. Jadi di chart di kanan itu kita memberikan ada 2 periode yaitu dari 2010 hingga 2011 dan juga 15 ke 18. Ini memberitahukan bahwa Mayora masih dapat membukukan pertumbuhan top line double digit bahkan lebih tinggi lagi. Ini juga kalau misalnya kita ngelihat artinya small ticket items itu tidak terlalu terdampak penjualannya dalam walaupun adanya pelemahan daya beli. Next. Ya, kita upgrade recommendation kita untuk jadi trading buy dengan upside di atas 10%. Kita imply itu dengan PE sekitar 19 kali untuk full year 2025. Kita melihat di harga sekarang itu resiko sepertinya udah limited dan juga kemungkinan dengan adanya banyak bantuan pemerintah dalam membantu daya beli masyarakat untuk masyarakat menengah ke bawah itu
dapat membantu daya belinya setidaknya untuk barang-barang small ticket items. Kemudian juga key upside kita untuk asumsi kita kalau misalnya terjadi reformulasi bisa terjadi di Q3, itu harusnya dapat uh, menambah potensi untuk re-rating lagi dari asumsi kita. Kemungkinan hasil di Q2 nanti sudah price in untuk hasilnya, kemungkinan ada perlambatan, namun top line masih bisa di double digit growth. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Bisa saya kembalikan ke Glenda. Terima kasih.